حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit tawli la ilaha illahu ilaihil masir. Kullu syai'in halikun illa wajha lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan adakhiruha liyawma liqa'ih yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa ashhadu anna sayyidana wa imamana wa qurrata a'yunina wa murabbina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ibadallah, ibadallah, usikum wa nafsi al-khati'ata al-mudhnibah bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Tema kita jihad melawan hawa nafsu. Biasanya kalau kita mendengar kata-kata jihad, suka-suka ada di benak kita itu memahami jihad itu adalah perang. Kalau itu yang kita fahami, sepertinya tidak ada satupun di antara kita punya peluang kehormatan untuk jihad. Jihad saat ini dirasakan luar biasa. Saudara kita saat ini di Gaza, di Palestina, di Sudan Selatan, di Kashmir, di daerah-daerah konflik minoritas Muslim ketika berhadapan dengan kekuatan kufar yang ada. Artinya kita tidak memiliki peluang jihad itu. Tapi kalau jenengan mau merenung ayat-ayat Allah, jihad itu tidak hanya jihad melawan orang kafir, perang. Tapi ada bentuk-bentuk jihad yang lain. Saya melihat dalam kitabul jihad itu jihad paling tidak, kalau kita bicara sasarannya itu ada 5. Jihadul kufar, itu yang pertama memang. Zarwatus sanamil Islam. Orang kalau sudah terlibat di situ berada pada puncak keagamaan yang sangat tinggi. Karena dia telah mengorbankan fisiknya, waktunya, hartanya untuk menegakkan agama ini. Kita doakan ini hari Jumat, mudah-mudahan saudara kita di Gaza dimenangkan perjuangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi buat kita di sini masih ada jihad dengan mereka. Kita ini umat mayoritas menghadapi ada beberapa orang di luar kita. Ini sensitif kalau saya bicara orang kafir. Tapi jihad kita bagi mereka yang belum mengenal indahnya Islam ini, ayo kita berjihad dengan dakwah. Tawarkan indahnya agama ini. Tawarkan indahnya syariat ini. Sampai mereka kita selamatkan dan bersama-sama ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada namanya jihadul munafiqin. Jihad melawan orang-orang munafik. Ini munafik tidak hanya ada di zaman Nabi. Sampai hari kiamat
potret orang seperti itu yang bisa duduk berjalan di dua kaki, biasanya orang munafik ini orang kepentingan. Tapi akidah dasarnya itu tidak jelas. Ketemu dengan orang Islam, sepertinya dia Islam yang sangat kokoh, dia bisa manggut-manggut, mendengarkan arahan-arahan seperti ini. Tapi ketika juga wa idza khalau ila syayatinihim, ketika dihalau, digerakkan berjumpa dengan antek-antek mereka, orang-orang di luar kita, qalu inna ma'akum. Kami juga sama seperti saudara. Tidak jelas ideologinya itu. Orang munafik ini tidak hanya ada di zaman Nabi, sampai hari kiamat terus-menerus ada. Dan ini perjuangan bagi kita. Yang menarik, kita tidak boleh mengkafirkan mereka. Tugas kita, sadarkan mereka, ini dakwah pula, ini jihad Pak. Jihad melawan orang munafik, tawarkan, sadarkan, sentuh hatinya sampai betul-betul kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada namanya jihad al-fasiqin minal mu'minin. Jihad berhadapan dengan orang-orang fasik. Menariknya ini satu keyakinan dengan kita. Mukmin tapi masih suka korupsi. Mukmin tapi tidak jujur. Mukmin masih menikmati apa yang dilarang oleh Allah. Mukmin dia zina. Mukmin, na'udzubillah, mungkin juga membunuh orang. Saudara, ini ila yaumil qiyamah ada dalam kehidupan kita. Tolong pandang mereka-mereka, saudara kita yang seperti itu, ma'asyar muslimin, ini saudara kita. Wal mu'min, akhul mu'min. Al muslim, akhul muslim. Selamatkan ketika ada saudara kita yang sedang berbuat fasik seperti itu dengan dakwah terbaik kita. Rangkul mereka. Mu'min, tapi masih suka mabuk. Mu'min, tapi juga suka minum narkoba. Dan lain sebagainya, ma'asyar. Mungkin juga mukmin nyerempet bab-bab yang syirik. Ayo Pak, munculkan rasa cinta kita pada mereka ini. Ini jihad. Perjuangan bagi kita, rangkul. Mukmin tapi satu sama lain tidak akur. Akurkan Pak. Ini dakwah bagi kita, ma'asyar muslimin. Nah, yang keempat apa? Jihadus syaitan. Jihad melawan syaitan. Ini syaitan sebenarnya kalau jenengan balik kepada ayat Allah Subhanahu wa taala sangat mudah ditaklukkan karena Allah sudah memproklamirkan dirinya dan mengatakan dalam kitab suci Al-Qur'an ini, inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan itu lemah. Jenengan salat begini tidak akan ganggu kita. Jenengan baca Quran tidak akan ganggu kita. Jenengan bangun tengah malam tidak akan ganggu kita. Jenengan hidup di atas sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, setan tidak akan ganggu kita. Ini setan pun 24 jam Pak. Cuma dia mencari celah kelemahan kita. Nah, yang repot inilah tema yang kita angkat. Jihad yang kelima. Jihad yang berada langsung Pak pada masing-masing kita secara individu ini. Apa itu? Jihadun nafas. Jihad melawan hawa nafsu. Saudara, jenengan dipercaya oleh Allah turun ke dunia ini butuh nafsu, Pak. Iya benar. Kita ini makhluk termulia. Walaqad karramna bani Adama. Sungguh kami telah memuliakan anak Adam ini. Di ayat yang lain yang sering kita dengar, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Diciptakan manusia itu dalam sebaik-baik penciptaan. Naam, kita punya fisik, alhamdulillah. Kita juga punya akal pikiran, Pak. Otak, akal untuk berpikir dan tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar. Bisa menganalisa. Kita juga punya nurani, punya hati. Dan ini terus kita kawal, Pak. Dan ini menentukan baik dan tidaknya kita. Tapi di saat yang bersamaan pula jangan lupa. Allah juga menciptakan pada masing-masing kita ini nafsu. Dengan nafsu ini, jenengan bisa memakmurkan dunia ini.
Kalau manusia tidak punya nafsu, Pak, tidak akan bisa memakmurkan dunia ini. Jenengan hidup di dunia untuk ngatur dunia dan dipercaya oleh Allah sebagai khalifahnya. Cintai dunia ini, Pak, sesuai dengan nafsu kita ini. Tapi cinta yang hanya kita letakkan di tangan kita, Pak, tidak masuk dalam benak dan nurani kita. Apalagi sampai mewarnai syahwat kita, jamaah sekalian. Kalau kita cinta pada dunia sampai menghamba, itulah yang kita katakan mengikuti hawa nafsu kita. Saudara, saya jadi teringat dengan kata-kata Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ini nafsu ya akhil karim, masing-masing kita beda-beda, Pak. Tarikannya itu beda-beda. Ada yang nafsunya kuat kepada lawan jenis. Setiap melihat wanita hilang kecerdasannya, Pak. Setiap melihat wanita hilang kejenihan nuraninya. Ada orang yang kuat di sini, Pak, tapi tidak kuat melihat fulus. Ngelihat uang. Kalau sudah ngelihat uang, Pak, halal segala cara. Dia bisa terhadap wanita, tapi ngelihat uang, harta, menjadi orang bahlul. Orang bodoh, Pak. Tidak bisa mengendalikan nafsunya. Ada pula orang bisa bebas dari wanita, bebas pula dari harta, tapi gila jabatan. Itu manusia, ma'asyal muslimin. Wah, subhanallah, ikhwatal iman, jenengan oleh Allah diberi potensi itu. Nafsu. Yang menarik, sampai Allah bersumpah, Pak, dengan nafsu ini, ma'asyal muslimin. Ketika sekian banyak sumpah Allah tunjukkan kepada kita, insya Allah kalau yang terbiasa salat duha, teringat dengan sumpah ini jamaah sekalian. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha wan nahari idza jallaha was sama'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Terakhir apa? Wa nafsin wa ma sawwaha. Dan demi nafsu manusia itu sendiri, jiwa manusia itu sendiri, yang kami sempurnakan penciptaannya pada hakikatnya jamaah sekalian. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan Allah memberikan ilham, potensi kuat, tarikan untuk takwa dan tarikan pula untuk fujur, Pak, berbuat maksiat. Dan rata-rata nafsu yang kita punya ini tarikan ke fujur lebih kuat jamaah sekalian. Fa'alhamaha fujuraha, didahulukan oleh Allah. Allah tidak mengatakan fa'alhamaha taqwaha wa fujuraha. Tapi fa'alhamaha fujuraha. Berarti potensi fujur ini mewarnai nafsu kita lebih kuat tarikannya. Jangan lihat, Pak, sekarang lihat bagaimana nafsu liar kita. Terkadang juga nafsu tidur mulai, Pak, ngantuk. Walaupun khatib mencoba untuk berapi-api berbicara begini, ngantuk kuat. Hanya diminta seperti 15 menit saya suruh bicara di sini. Tapi tidak bisa mengendalikan dengan khusyuk. Karena mendengarkan khutbah ini bagian daripada sempurnanya salat Jumat kita ini, ma'asyal muslimin. Saya belum bicara nafsu tidur yang berlebihan. Nafsu memandang yang liar, Pak. Sehingga kita terjebak dengan faham konsumerisme itu. Nafsu mendengar omongan-omongan yang kotor dan jorok, gosip-gosip liar dalam hidup ini. Nafsu menghayal. Nafsu makan, nafsu perut, dan nafsu di bawah perut. Na'udzubillah. Ini semua Allah beri kebebasan. Tapi apa kata Allah? Qad aflaha man zakkaha. Inilah, Pak, bentuk perjuangannya kita, jihadnya kita. Beruntunglah orang yang bisa mensucikan jiwanya itu, nafsunya itu, dengan nilai-nilai Rabbani. Saudara, ini khutbah Jumat. Saya memahami betul tidak bisa panjang-panjang. Jenengan saat ini berada di 3 bulan mulia ke depan. Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Dan Allah menamakan 3 bulan ini dengan bulan Ashhurul Hurum, bulan-bulan mulia, Pak. Muliakan bulan ini. Ayo, kendalikan nafsu kita, Pak. Nafsu tidak boleh diberangus. Tidak boleh dimatikan. Sebab kalau sampean matikan nafsu, sampean stagnan, Pak. Cepat mati, mohon maaf. Orang kalau tidak punya nafsu, cepat mati, Pak. Rata-rata orang kalau nafsunya sudah tidak berfungsi, nafsu makan tidak ada, nafsu memandang tidak ada, nafsu bergerak, berjalan tidak ada, nafsu berarti ujung-ujungnya mati. Silakan, Pak, jalankan nafsu ini
kita kendalikan, Pak. Dengan agama ini. Dengan kitab suci kita ini. Dengan sunnah-sunnah baginda kita Rasulullah. Dan jenengan saat ini dimasukkan pada bulan-bulan mulia. Masya Allah. Saudara, bentuk dari tiga bulan ini puncak kemuliaannya nanti. Insya Allah tinggal 9 hari lagi atau 10 hari lagi. Jenengan berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sampai Allah bersumpah dengannya, jamaah sekalian. Ini menunjukkan pentingnya jenengan, Pak, kendalikan nafsu kita ini untuk tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sampai Nabi ketika mengomentari ayat ini, Allah bersumpah wal fajri walayalin asyr, demi waktu fajar dan demi waktu 10 hari atau 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Bersumpah loh, Pak. Ada apa ini? Luar biasa ini, ma'asyar muslimin. Inilah, Pak, yang ditunggu-tunggu oleh salafus saleh. Dalam 1 tahun itu ada 2 momentum, Pak. Momentum Lailatul Qadar di bulan Ramadan dan momentum 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sampai Nabi mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada amal-amal saleh yang kalian lakukan lebih dicintai oleh Allah daripada amal saleh yang kalian lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Qalu, para sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Termasuk juga jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Na'am, walal jihad fi sabilillah. Illa an yakhruja ar-rajulu bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali seseorang yang ketika jihad dia membawa dirinya, hartanya semua dibawa, kemudian berjihad di lapangan, mati syahid di situ. Tidak balik lagi. Memang tak terkalahkan. Tapi kalau orang yang berjuang, Pak, balik lagi ke rumahnya, kemudian sampai beramal saleh di sini, sambil menandingi pahalanya daripada orang yang berjihad fisabilillah. Saudara, inilah momentum kita mengendalikan nafsu kita. Monggo, banyaklah kita berpuasa. Dan sampai sudah punya modal, Pak. Di Ramadan yang lalu sampai sudah berpuasa. Lanjut puasa sunnahnya. Sampai berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 boleh. Tidak bisa puasa Daud. Tanggal 1, 3, 5, 7, dan 9 Arafahnya. Tidak bisa juga Senin Kamis. Tutup dengan puasa Arafahnya. Dan puncak dari semua itu, ma'asyar muslimin, di Arafah. Arafah itu, saudara, katanya, ini hadis yang sahih, Allah turun, Pak. Turun ke dunia, siap mendengarkan permintaan jenengan, doa-doa terbaik kita. Apa yang sampean minta kepada Allah, semuanya akan didengar oleh Allah SWT. Ini semua berbanding lurus dengan kemampuan kita mengendalikan nafsu ini. Mudah-mudahan jadi perenungan buat kita semua. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Ahmaduka rabbi wa ashkuruk. Ahmaduka hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana. Lakal hamdu wa lakal syukru wa thana'u kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna نبينا وإمامنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ألا وأعلموا أن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأفصه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Di khutbah yang kedua ini,
Saya sekedar mengingatkan sedikit, Allah ketika berbicara bagaimana cara memuliakan 3 bulan berturut-turut ini, khususnya nanti di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ditutup oleh Allah pada ayat itu, ayat 36 surat At-Taubah, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah, sesungguhnya Allah itu selalu bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Ini hari-hari ini Pak, hari-hari takwa. Hari-hari pengendalian nafsu kita untuk tunduk melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah. Kendalikan nafsu kita ini untuk tidak terjebak dengan apa yang dilarang oleh Allah. Andai kata terjadi, jangan putus asa, kita punya Allah. Perbanyak istighfar kita, perbanyak taubat kita, akui semua kesalahan kita, yajidillaha ghafurur rahim. Kita akan mendapati Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada kita semua. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma habbib ilayna al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al kufra wal fusuka wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahumma ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.